penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul dalam acara webinar aksi nyata modul 1.4 budaya positif guru penggerak angkatan 5. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat Bapak Pengajar Praktik Bapak Faisal, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta rekan guru semuanya, guru SDN Kebonsari, teman-teman CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Lamongan, teman seangkatan PNS dari Kabupaten Lamongan dan Bojonegoro. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk menghadiri dan mengikuti webinar desiminasi online aksi nyata modul 1.4 ini. Di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu, kita hanya berbagi ilmu dan belajar bersama saja, nggih. Langsung saja karena waktunya mepet sekali Bapak Ibu, ini kayak dikejar-kejar nggih, Bu. Ini Bapak Ibu, ini adalah Bapak fasilitator saya yaitu Bapak Lukman Hidayat, kemudian ini Bapak Muhtadi Faisal atau Bari sebagai pengajar praktek saya, dan perkenalkan saya Anita Sulmawati dari SDN Kebonsari, Kecamatan Sukojadi, Kabupaten Lamongan, CGP Angkatan 5. Desiminasi modul 1.4 budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Alur presentasi hari ini 5 menit pertama itu pembukaan, perkenalan dan refleksi awal, kemudian 30 menit menyampaikan materi, 5 menit tanya jawab, kemudian 5 menit lagi yaitu untuk penutup dan refleksi akhir Bapak Ibu. Jadi tidak lama-lama Bapak Ibu nggih. Selanjutnya untuk tujuan desiminasi ini diharapkan Bapak Ibu nanti setelah mengikuti desiminasi mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah mengikuti desiminasi ini diharapkan mampu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya, ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Nah, ini semua mohon mengaktifkan mikrofonnya Bapak Ibu. Pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Tidak, Bu. Tidak. Kemudian pertanyaan Tidak. Tidak. Pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Bisa jadi, Bu. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Setuju, Bu. Setuju.
Kemudian ada pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Kebanyakan seperti itu, Bu. Kebanyakan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti setelah Iya, mengikuti desiminasi ini, Bapak Ibu akan menemukan jawabannya. Oh, seharusnya saya setuju, seharusnya saya tidak, gitu Bapak Ibu ya. Makanya kita ikuti desiminasi ini dengan penuh jiwa raga di sini gitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya topik desiminasi yang akan saya sampaikan yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Selanjutnya segitiga restitusi. Ini adalah materi yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Kita mulai dari yang pertama, materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama ini Bapak Ibu, kita harus melakukan perubahan paradigma. Coba kita lakukan kegiatan kepalan tangan Bapak Ibu. Bisa dibayangkan atau bisa dilakukan Bapak Ibu, dipraktekkan. Ada A dan B. A itu adalah Anda, B adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, sekuat tenaga Bapak Ibu. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga pula dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Ya kan? Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu ingin membuka tangan kepalanya, kemudian memberikan hal yang berharga itu pada teman Anda? Atau Tidak, Bu. Tidak mau, Bu. Tidak, Bu. Ya, Tidak akan saya buka. tidak akan saya buka. Nah, kepalan tangan Anda itu bisa terbuka atau tetap dalam sebuah kepalan yang tidak mau dibuka itu karena kontrol dari siapa Bapak Ibu? Diri sendiri, Bu. Diri sendiri. Saya sendiri. Saya sendiri. Iya, saya sendiri, diri sendiri Bapak Ibu ya. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah sebuah kesalahan pemikiran Bapak Ibu. Guru mengontrol murid, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini adalah sebuah pemikiran yang salah Bapak Ibu ya. Nanti kita akan belajar teori kontrol, kita akan memperbaiki kesalahan tersebut. Selanjutnya ini ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Kita kalau bisa akan merubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol Bapak Ibu. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol Bapak Ibu? Diri sendiri. Diri sendiri. Saya sendiri. Ya, diri sendiri. Nggih. Stimulus respon, ini kita akan bedakan stimulus respon dan teori kontrol Bapak Ibu. Kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ini adalah suatu stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Perilaku baik, perilaku buruk, itu semuanya memiliki tujuan. Nanti akan kita bahas di bawah Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini salah, seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat dibutuhkan gagal. Sedangkan pada teori kontrol ini, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru Bapak Ibu. Model berpikir menang kalah ini stimulus respon, sedangkan pada teori kontrol ini model berpikirnya menang-menang. Selanjutnya ini adalah diagram disiplin positif Bapak Ibu. Dr. William Glasser mempunyai teori kontrol atau teori pilihan.
yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini berkaitan dengan makna disiplin Bapak Ibu. Kemudian makna disiplin ini juga akan berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal ini akan diturunkan menjadi keyakinan kelas. Kemudian untuk yang nilai teori kontrol yang kedua, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Ini berkaitan dengan teori motivasi. Teori motivasi ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, tujuan dari disiplin positif ini ada pada teori motivasi yang ketiga Bapak Ibu, untuk menghargai diri sendiri. Ini berhubungan dengan makna disiplin diri Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang teori motivasi 1 dan 2 ini termasuk motivasi ekstrinsik, jadi berasal dari luar Bapak Ibu. Kalau yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik, berasal dari dalam diri, kesadaran diri. Kemudian untuk teori kontrol model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru, ini berhubungan dengan 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kemudian yang paling bagus ini adalah manajer Bapak Ibu. Manajer ini jika dilakukan harus melakukan segitiga restitusi dengan tahapan-tahapan: 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Terus ini yang kedua ini validasi kebutuhan. Ini kebutuhan apa saja sih? Kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan Bapak Ibu. Ini berhubungan dengan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda dan sebagainya ini Bapak Ibu. Nanti kita akan perdalam di slide selanjutnya. Lanjut Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Di sini berasal dari kata Latin Bapak Ibu, disiplina, yang berarti belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, atau biasanya dihubungkan dengan hukuman Bapak Ibu, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, apa itu? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang Bapak Ibu. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Tadi Bapak Ibu ya, tadi di awal saya sudah bilang perilaku baik ataupun buruk ini memiliki suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi Bapak Ibu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 elemen Bapak Ibu. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, gotong royong. Dan keenam, kreatif. Nah, ini ada pada Merdeka Mengajar Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu mungkin kan sudah membaca setiap elemen ini juga mempunyai sub-elemen Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke materi yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 3 Bapak Ibu. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan ada anak berangkat sekolah pagi sekali, ditanya sama temannya, kamu kenapa kok berangkat pagi sekali? Karena saya tidak mau dihukum kalau telat gitu. Jadi dia berangkat pagi karena menghindari ketidaknyamanan Bapak Ibu atau menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau pujian misalkan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu jadi melakukan hal baik itu karena ingin mendapat imbalan atau pujian gitu Bapak Ibu. Jadi bukan
motivasi intrinsik. Yang ke-1 dan kedua ini adalah motivasi eksternal Bapak Ibu. Yang ketiga ini adalah tujuan disiplin positif Bapak Ibu, berasal dari motivasi internal, yaitu menghargai diri sendiri. Contohnya, saya berangkat pagi, saya sebagai guru berangkat pagi karena bukan ingin dipuji, bukan ingin menghindari ketidaknyamanan, tapi saya ingin menjadi guru yang patut menjadi teladan bagi murid-murid saya. Inilah yang disebut motivasi internal Bapak Ibu. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, bisa mengendalikan diri sendiri Bapak Ibu. Selanjutnya, kita bedakan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama Bapak Ibu. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, dan sebagainya ini Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, namun ini masih stimulus respon Bapak Ibu. Stimulus karena ada stimulus, kemudian ada respon, ada tanggapan. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, dan sebagainya ini Bapak Ibu. Ini ada tindakan guru Bapak Ibu. Kita tentukan tindakan guru tersebut merupakan hukuman atau konsekuensi. Tindakan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Bapak Ibu, dinyalakan mikrofonnya. Ya Bu. Hukuman, nggih. Hukuman. Nggih. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat habis di sekolah, ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Murid diminta untuk push up ya 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Push up Bapak Ibu. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Karena ada kaitannya ya Bapak Ibu ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena disenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Konsekuensi. Umpama tidak ada kata pembelajaran PJOK, ini termasuk hukuman Bapak Ibu ya. Karena ini ada kata pembelajaran PJOK, maka ini termasuk konsekuensi. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih baik Bapak Ibu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk mencapai tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Inilah restitusi Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas di bawah. Kemudian 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan Bapak Ibu, karena restitusi ini memberikan pilihan Bapak Ibu. Yang empat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, pada karakter bukan tindakan, fokusnya pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ini termasuk identitas gagal. Kalau di ini konsekuensi dan restitusi ini termasuk disiplin, walaupun nggak ada kata embel-embelnya disiplin positif, nggak ada embel-embelnya positif, tapi ini sudah termasuk identitas sukses. Nah, kalau hukuman ini sifatnya masih negatif Bapak Ibu. Kalau konsekuensi ini netral, kemudian inilah yang paling baik Bapak Ibu. Nah, yang positif. Nah,
kita akan perdalam di bawah Bapak Ibu. Nah, ada menurut KON itu penghargaan sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan sama dengan menghukum seseorang. Saya juga baru tahu Bapak Ibu setelah mengikuti program guru penggerak ini. Saya kira dulu penghargaan dapat meningkatkan ya efektif gitu Bu untuk memacu motivasi siswa. Ternyata ini salah Bapak Ibu. Kita akan pelajari hari ini. Ini bukan John ya Bapak Ibu, maaf salah tulis. Ini seharusnya KON. KON mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, pernyataan-pernyataan ini tadinya ada 5 Bapak Ibu, kemudian dikembangkan menjadi 8. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya bagaimana ini? Jangka pendek, penghargaan itu mungkin efektif, tapi dalam waktu pendek, jangka pendek Bapak Ibu. Mungkin anak-anak dikerjakan ini ya, nanti kalau selesai tepat dan benar nanti saya kasih hadiah pensil misalkan gitu. Nah itu mungkin akan efektif Bapak Ibu pada waktu itu, tapi dalam jangka panjangnya mungkin anak-anak kalau tidak dikasih hadiah mereka tidak akan termotivasi, mereka tidak akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian penghargaan menghukum. Nah ini misalkan ada yang peringkat 1, peringkat 2. Peringkat 2 ini merasa terhukum Bapak Ibu karena tidak bisa mencapai peringkat 1. Apalagi peringkat yang terakhir malah sangat terhukum sekali. Itu Bapak Ibu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan menurut KON, penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita bahas tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, untuk menjawab hal ini kita harus menjawab dulu pertanyaan yang ada di bawah ini Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena ingin selamatkan Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini karena biar sehat, keselamatan juga kesehatan Bapak Ibu ya. Ya, selamat juga sehat. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin mungkin? Disiplin. Biar tidak mengganggu teman lain. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Iya. Bapak Ibu mengenakan helm. Bapak Ibu mengenakan helm karena Bapak Ibu percaya dengan mengenakan helm Bapak Ibu bisa selamat. Bapak Ibu memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Itu pun karena Bapak Ibu yakin karena dengan mencuci tangan, dengan menjaga 3M, mematuhi peraturan 3M itu Bapak Ibu akan selamat, kemudian sehat. Kemudian untuk yang ketiga ini, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Ini karena ada motivasi intrinsik dari diri. Bapak Ibu percaya bahwa dengan disiplin waktu, kemudian karena nanti kalau saya terlambat, saya akan mengganggu orang lain. Nah, itu adalah nilai-nilai atau keyakinan untuk menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan saja Bapak Ibu. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan lebih rinci Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, cukup 3-7 saja agar mudah diingat Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, gak usah muluk-muluk Bapak Ibu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu sehingga tidak ada ini sudah kadaluarsa gitu, jadi perlu diperbarui lagi Bapak Ibu. Kemudian ini adalah peraturan kelas, peraturan yang akan kita rubah menjadi nilai kebajikan yang dituju Bapak Ibu. Peraturannya misalkan selalu
kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab Bapak Ibu. Setelah membaca buku, siswa harus bertanggung jawab mengembalikannya pada tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini nilai kebajikannya menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini nilai kebajikan yang ditujunya menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini nilai kebajikannya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian peraturan kelas dilarang menggunakan narkoba. Ini nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ini nilai kebajikannya menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, ini kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, ini untuk keselamatan dan keamanan Bapak Ibu. Nah, untuk prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama, bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi anak dimintai pendapat, kemudian pendapat itu dicatat Bapak Ibu. Dicatat. Kemudian gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat tadi. Kemudian sebaiknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, berkisar 3-7 prinsip saja. Kemudian meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah. Jadi semua warga sekolah dan warga kelas itu menandatangani keyakinan sekolah yang telah disepakati. Setelah itu menempel keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Inilah prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini ada keyakinan kelas 1 dan ada keyakinan kelas 5. Yang kelas 1 ini kalimatnya sangat mudah dipahami Bapak Ibu nggih. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Ini mudah dicerna oleh siswa kelas 1. Sehingga keyakinan kelas ini juga akan mungkin dipatuhi oleh siswa kelas 1. Keyakinan kelas 5 ini lebih agak levelnya lebih tinggi dari kelas 1 Bapak Ibu nggih. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik dan sebagainya ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah bertahan hidup atau survival, kemudian yang kedua penguasaan, power, kemudian 3 kasih sayang atau belonging, kemudian kesenangan, fun atau kebebasan, freedom. Nah, itu Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia yang perlu dipenuhi. Nah, ini menentukan kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhi. Ini ada Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Burani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, dari jawaban Dinda tersebut, kebutuhan Dinda apa yang ingin dipenuhi Dinda, Bapak Ibu? Tadi ada 5 kebutuhan dasar: kesenangan, kasih sayang, kesenangan ya Bu. Ya betul, kesenangan Ibu. Ibu nggih, harus. Nah. Kemudian kalau jawabannya Dinda seperti ini, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku kan pakai jepit rambut baru. Nah, ini kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Dinda, Bapak Ibu? Perhatian, kasih sayang Bapak Ibu nggih. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kalau jawaban Dinda seperti ini, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, ini adalah kebutuhan yang ingin dipenuhi Dinda adalah kebebasan Bapak Ibu. Dia ingin bebas, dia ingin belajar di luar, dia ingin belajar yang bermakna, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Terus kalau jawaban Dindanya seperti ini Bapak Ibu, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini
Dinda ini ingin memenuhi kebutuhan penguasaan Bapak Ibu. Ia ingin menjadi yang terbaik di kelasnya. Jadi tidak ingin ditunjukkan keburukannya kepada teman-temannya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ini kita akan bahas dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua orang yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda. Inilah dunia berkualitas. Jadi bayangan-bayangan yang baik-baik gitu Bapak Ibu. Imajinasi yang baik. Yang materi yang kelima yaitu posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer Bapak Ibu. Nah, di sini ada posisi penghukum dan pembuat orang bersalah ini termasuk identitas gagal Bapak Ibu. Karena ini kontrol dari luar dan tujuannya ini untuk menghindari hukuman biasanya Bapak Ibu, anak-anaknya gitu. Kemudian untuk yang teman dan pemantau ini sudah termasuk identitas berhasil atau sukses, tapi masih kontrol dari luar juga. Kemudian yang posisi manajer inilah yang paling baik Bapak Ibu. Inilah yang paling baik karena ini sudah menghargai diri sendiri atau motivasi dari dalam diri, sudah bisa kontrol diri. Ini identitas berhasil dan sukses Bapak Ibu. Pada posisi penghukum, guru berbuat apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini Bapak Ibu. Kalau pembuat orang bersalah, guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya tidak. Ibu kecewa, tidak. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau teman, posisi teman, guru berbuat membuatkan alasan untuk muridnya dan sebagainya. Nah, kalau ini Bapak Ibu, posisi pemantau, teman atau pemantau, guru berkata apa? Apa peraturannya? Apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Seperti itu. Kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kita bisa memperbaiki masalah ini jika kamu mau. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan Bapak itu? Ibu. Posisi penghukum, teman, atau pemantau Bapak Ibu? Atau manajer mungkin? Atau membuat orang bersalah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah Bapak Ibu, nggih? Nggih. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya betul. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum Bapak Ibu karena membuatnya tidak nyaman dan malu mungkin. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, ini teman, posisi teman Bapak Ibu, posisi kontrol teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini pemantau Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisi manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, ini penghukum. Wow, ini sangat menyakitkan Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang keenam, segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, di sini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, dari ketiga tahapan ini tidak selalu tahapan pertama ini, tahapan kedua ini, tahapan ketiga ini, tidak Bapak Ibu, fleksibel tergantung Bapak Ibu. Kemudian menstabilkan identitas itu biasanya guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi dan lanjutannya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini jika kamu mau. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah perkataan dari menstabilkan identitas yang dilakukan oleh guru Bapak Ibu. Untuk membuat anak yang merasa gagal tadi karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya kembali. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Di sini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu?
kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Perkataan guru ketika melakukan validasi kebutuhan. Nah, ini tujuannya untuk membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu, Bapak Ibu. Pada dasarnya tadi, setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan atau perkataan guru pada saat melakukan tahapan menanyakan keyakinan Bapak Ibu di segitiga restitusi. Ini tujuannya agar anak melihat kesalahannya dengan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari kebutuhan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya ini ada intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula Bapak Ibu, yaitu pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturan apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Seperti itu Bapak Ibu Guru, pertanyaan-pertanyaan intervensi yang dapat membantu murid kembali ke tujuan semula. Nah, materi dari diseminasi ini sudah saya sampaikan semua Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih atas bantuannya. Kemudian kita akan melakukan refleksi Bapak Ibu. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik Bapak Ibu? Perasaan apa yang muncul Bapak Ibu dari Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi ini, setelah mendapat materi berbagi ilmu tentang disiplin dan motivasi intrinsik ini? Tenang mungkin, atau tambah bingung mungkin, atau budek Bu wanita, atau gimana Bapak Ibu? Monggo dibuka mikrofonnya, dijawab. Mungkin ada perwakilan 2 atau 1 yang menjawabnya. Saya Bu Anita. Nggih. Saya angkat tangan Bu. Nggih. Monggo. Monggo Siapa Bu ini yang Bu Ratna. Monggo Bu Ratna. Iya. Mohon maaf ya Bu, FM soalnya ini sinyalnya agak sulit di daerah saya Bu. Ya, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Iya. Setelah mendapatkan materinya dari Bu Anita tadi, saya jadi paham. Kalau selama ini itu saya kan suka menghukum ya Bu ya lah. Menghukum itu kan tujuan saya itu biar siswanya itu disiplin. Nah ternyata tadi setelah mendapat materi dari Bu Anita, saya jadi mengerti dan tahu bahwa ternyata memberikan hukuman kepada anak itu ternyata dalam jangka panjangnya itu malah tidak bahagia Bu ya. Bukan, kalau tujuan awalnya untuk mendisiplinkan, ternyata menurut tadi materinya Bu Anita itu ternyata malah justru tidak baik dan malah dampaknya sangat buruk sekali begitu ya Bu ya. Betul. Terima kasih Bu Anita atas materinya. Ssekarang saya jadi mengerti begitu Bu. Alhamdulillah kalau bermanfaat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ratna. Mungkin ada yang lain? Satu lagi Bapak Ibu. Monggo. Tadi Pak Arif ya? Pak Arif monggo.
Iya Bu. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saja setelah mendapatkan materi dari Bu Anita ini, pemikiran saya tentang kedisiplinan anak atau memberi hukuman kepada anak itu tergoyahkan Bu. Dalam artian yang kemarin sama halnya yang disampaikan oleh Ibu tadi, yang kemarin condong ke pemberi apa ya istilahnya gitu hukuman atau apa untuk meningkatkan kedisiplinan anak, itu saat ini ada pemikiran lain. Jadi yang disampaikan oleh Bu Anita ini sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih Bu. Yang pasti pokoknya syukur. Iya, terima kasih Bapak Ibu Bu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus tadi ada yang kedua tadi Bapak Ibu. Saya akan menjadi among yang seperti apa? Seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini Bapak Ibu? Saya akan menjadi among, menjadi guru, menjadi penuntun, menjadi panutan yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi hari ini Bapak Ibu? Saya ingin menjadi among yang tidak, tadinya saya penghukum Bu, sering melakukan hukuman karena saya belum tahu menghukum itu sangat menyakitkan dan pengaruhnya jangka panjang. Setelah mengikuti diseminasi ini mungkin saya akan lebih menjadi yang lebih baik lagi, meningkatkan menjadi pemantau atau teman atau langsung terbaik sendiri tadi Bapak Ibu. Apa itu Bapak Ibu? Manajer Bapak Ibu ya, manajer itu Bapak Ibu. Terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu telah meluangkan waktunya. Semoga tujuan dari diseminasi ini dapat tercapai Bapak Ibu. Kemudian semoga materi yang saya sampaikan tadi membawa manfaat buat Bapak Ibu semuanya. Kemudian semoga Bapak Ibu guru yang belum daftar CGP segera tergerak untuk bergerak dan menggerakkan. Jadi segera daftar CGP Bapak Ibu ya. Enak Bapak Ibu nggih. Yang belum daftar, semangat daftar nggih. Iya, ada sesi foto. Pak Eri, minta tolong Bapak Ibu semua mohon dibuka kameranya nggih. Saya minta fotonya. Sudah buka Bu. Ternyata saya tadi menyampaikan materi yang kedua belum buka kamera Bapak Ibu saya. Ya Allah, gak ono sing ingatno rek. Pak Arif Saya kok buka gak dari tadi ingatno. Bu. Enggak. Di komen nih Pak Arif. Enggak, ini loh, muka saya tadi nggak kelihatan pas menyampaikan materi. Pak. Kelihatan Bu. Iya Bu. Iya toh Pak, enggak kok yang kedua kelihatan. Oh gitu. Kelihatan. Sudah mendengarkan. Nggih Pak, nggih. Pak Eri, minta tolong di itu Pak, di Screenshot. kan ya. Tolong Bu Reni dan teman-teman yang lain yang nggak sibuk, tolong dibuka sebentar saja. Saya hitung ya. Nggih. Iya. Saya sudah buka loh Bu. 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Tangannya Bapak Ibu kayak bebas, kayak bebas Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nah, 1, terima kasih banyak. 2, 3. Tunggu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya sebagai pemberi materi mohon maaf jika ada salah kata yang menyinggung Bapak Ibu secara tidak sengaja, tapi ya nggak mungkin saya sengaja menyinggung Bapak Ibu ya. Kemudian akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi